Karena masyarakat masih memiliki memori kolektif tentang kinerja pemerintahan pra-demokrasi. Di sisi lain, ini adalah fase di mana 2 periode pertama yang penuh trial and error sudah dilewati. Karenanya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab dan harus ditunaikan oleh demokrasi adalah apakah proses demokrasi di Indonesia di periode ketiga ini bisa melunasi semua janji-janji cita-cita kemerdekaan. Muncul tidak di periode ini? Bisa tidak demokrasi deliver? Secara kebetulan, ini adalah periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya apa? Periode kedua sebuah pemerintahan itu biasanya memiliki keberanian yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode pertama. Kenapa? Karena pemerintahan tidak lagi dihadapkan pada re-election. Dia berani mengambil langkah-langkah yang tidak populer meskipun itu penting karena dia tidak harus menanggung political cost sebesar jika itu periode pertama. Jadi kita dalam konjunktur yang kritikal. Tidak masalah kiamat atau tidak. Tapi apakah demokratisasi kita ini akan jalan terus dan itu mensyaratkan demokrasi deliver. Yang kedua, pemerintah periode kedua bisa menjalankan dengan efektif. Itu backgroundnya. Kemudian kalau kita lihat sekarang, di dalam bulan pertama ini saja, kita sudah menyaksikan begitu banyak tantangan-tantangan politis. Di sini saya merasa perlu ada kedewasaan di aktor-aktor politik. Pemilu itu desainnya sekali dalam 5 tahun, Pak. Pilpres itu juga sekali dalam 5 tahun. Kalau semua orang berpikir pemilu itu setiap hari dalam 5 tahun, maka runyam republik ini. Kalau orang berpikir pilpres itu setiap hari dalam 5 tahun, runyam. Jadi mindsetnya adalah election is over. Sekarang berbicara apa yang mau dikerjakan. Kalau ada problem-problem diselesaikan. Itu mensyaratkan kepemimpinan yang berani untuk bertindak cepat, berani untuk bertindak tegas, dan pengalaman kasus Bibit dan Chandra kemarin menurut saya bisa menjadi referensi. Jika ujung-ujungnya sama, kenapa tidak dilakukan tindakan-tindakan cepat di awal? Ini pengalaman. Di periode kedua akan banyak tantangan-tantangan politis yang mirip situasi itu. Periode menurut saya 2010 ini adalah tahun pertama di mana agenda-agenda besar harus diluncurkan. Tadi Pak Gamawan Fauzi menyebutkan. Saya ingin menyebutkan tiga yang harus cepat. Nomor 1 adalah reformasi birokrasi. Ini krusial. Reformasi birokrasi. Kedua adalah reformasi legal system kita. Legal system ketiga. Yang ketiga adalah desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, kita akan kembali setelah tayangan berikut.